Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Saya Evi Sayono. Di malam hari ini, hari Minggu tanggal 9 Januari 2022, saya akan kembali membacakan lanjutan bacaan buku tentang pengelolaan kelas yang berjudul A Handbook for Classroom Management That Works, yang ditulis oleh Robert J. Marzano, Barbara B. Gedde, Maria C. Faucett, Mark P. Faucett, dan Jana S. Marzano. Dan sebagai catatan, ini adalah video berkelanjutan, dan video yang akan teman-teman dengarkan adalah video bagian ke-7. Buku A Handbook for Classroom Management That Works diterbitkan oleh penerbit Pearson di tahun 2005. Sebagai catatan, buku yang saya baca ini adalah buku berbahasa Inggris yang saya baca, kemudian saya tuliskan ringkasannya dalam bahasa Indonesia. Ini artinya, yang akan teman-teman dengarkan nanti adalah interpretasi saya atas materi yang saya baca pada buku. Pada video ke-7 ini akan mulai membahas bagian awal dari modul 3 yang berjudul Transitions and Interruptions, atau bagaimana guru dapat mengelola kelas di saat-saat break. Sebagai catatan, modul 3 Transition and Interruptions adalah bagian dari part 1, yaitu Rules and Procedures, atau aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Pada bagian Transition and Interruptions atau masa transisi dan interupsi atau saat break atau istirahat ya, ini penting dibahas karena seperti saya pernah baca di buku berbeda bahwa kita, pembelajar baik orang dewasa maupun anak-anak, akan dapat lebih baik menerima dan menangkap pelajaran apabila sesi belajar dijeda. Di sini Marzano menggunakan kata interupsi. Nah, ketika pembelajaran dijeda sebentar, kemudian sesi belajar dilanjutkan. Ini sebenarnya ditujukan agar otak kita tidak lelah. Jika sesi jeda seperti jam istirahat atau jam pergantian belajar, seperti pada jam belajar siswa SMP dan SMA ini tidak diatur dengan baik, maka ini akan bisa menimbulkan issues atau masalah-masalah terkait disiplin. Jadi teman-teman semua, modul 3 ini akan bercerita tentang bagaimana sebaiknya guru bisa mengatur waktu jeda atau istirahat. Namun sebelum teman-teman mendengarkan bacaan ringkasan saya pada modul 3 ini, jika teman-teman berkenan, teman-teman dapat mengklik tanda subscribe dan juga tanda loncengnya, sehingga teman-teman dapat langsung terupdate bila mana saya mengunggah video bacaan buku terbaru. Teman-teman juga boleh klik tanda like-nya ya, jika teman-teman berkenan. Apabila teman-teman merasa bahwa akan ada banyak kolega lain yang perlu juga mendengarkan isi buku ini, monggo klik tanda share dan bagikan link video ini di sosial media yang teman-teman miliki, sehingga akan ada banyak guru lain yang bisa belajar bersama-sama kita. Terakhir, saya tunggu kritik dan sarannya di kolom komentar kanal saya ini ya. Oke, mari kita dengarkan sama-sama yuk. A Handbook for Classroom Management That Works, buku pegangan untuk pengelolaan kelas yang baik, oleh Robert J. Marzano. Bagian 1, Rules and Procedures, aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Modul 3, Transitions and Interruptions, masa transisi atau masa interupsi. Mulai halaman 18 sampai dengan halaman 20. Menurut Marzano, beberapa kegiatan yang bisa menginterupsi atau mengganggu waktu atau jam belajar antara lain, misalnya pergi ke toilet, pergi ke perpustakaan, pergi ke lab komputer atau lab IPA, pindah dari satu kelas ke kelas lain, atau pindah ke kelas pelajaran satu ke pelajaran yang lain, seperti pada sistem belajar siswa SMP atau SMA ke atas. Jam istirahat juga termasuk dalam kegiatan yang bisa menginterupsi waktu belajar. Jika kegiatan interupsi ini tidak diatur dengan baik, maka akan banyak waktu terbuang dan waktu belajar bisa habis. Waktu interupsi akan mengganggu anak-anak yang sulit berkonsentrasi. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi atau mengatur waktu interupsi antara lain, establishing rules atau menerapkan aturan dan prosedur khusus untuk situasi yang sering muncul atau recurring situation. Mempraktekkan prosedur atau aturan untuk menghadapi potensi adanya interupsi. Berikutnya, mengikut sertakan siswa sebagai leader atau pemimpin saat masa transisi dan interupsi berlangsung. Selanjutnya, membuat aturan dan prosedur untuk kegiatan berulang.
Contoh kegiatan berulang yang memerlukan aturan dan prosedur antara lain, mengerjakan satu kegiatan baru kemudian disusul kegiatan yang lain. Pergi ke toilet. Meninggalkan kelas. Jadi urutannya, buat aturan main, kemudian share atau berbagi aturan main ini dengan siswa kita. Selanjutnya, pastikan siswa paham pada aturan dan prosedur. Jika diperlukan, anak juga bisa kita mintai pendapat. Hal ini di atas dapat menghindari terjadinya permasalahan atau issues dan juga delay atau terhambatnya sebuah kegiatan. Aturan dapat dibuat bervariasi tergantung usia atau kesiapan siswa. Jenis-jenis aturan. Kadangkala, kita bisa membuat aturan secara spesifik. Misalnya, aturan kamar mandi. 1. Jangan bicara di kamar mandi. 2. Kamu hanya punya waktu 3 menit untuk berada di kamar mandi. 3. Lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan hal yang lain yang tidak perlu. 4. Pergi ke kamar mandi hanya bisa dilakukan saat jam toilet bersama, jam istirahat, atau jam kerja independen. Nah, aturan-aturan ini bisa untuk siswa SD kelas atas seperti kelas 4, 5, 6. Kemudian aturan-aturan tersebut dapat dibicarakan dengan siswa, lalu meminta siswa untuk berjanji bersama-sama agar mereka dapat mematuhi aturan ini. Anak-anak yang sudah lebih besar kelas 4, 5, 6 juga bisa dimintai tanda tangannya, sehingga mereka berkomitmen untuk melakukan aturan-aturan ini. Aturan dan prosedur bisa juga dibuat simpel atau sederhana. Misalnya, aturan mengerjakan tugas. Guru dapat menginformasikan kepada siswa. Waktu sisa 5 menit lagi ya. Setelah guru menginformasikan waktunya, kemudian setelah waktunya benar-benar berakhir 5 menit, maka guru akan menginformasikan kepada siswa seperti ini. Oke anak-anak, waktu 5 menitnya sudah habis ya. Silakan bersihkan meja, kumpulkan pekerjaanmu. Sekarang, saya akan menginformasikan kegiatan selanjutnya. Nah, tadi itu adalah contoh percakapan yang bisa guru berikan kepada anak yang memberitahukan aturan atau prosedur yang dibuat secara simpel atau sederhana. Nah, guru juga dapat memperkenalkan sinyal bunyi-bunyian di awal tahun ajaran dan memperkenalkan arti dari bunyi signal atau sinyal tertentu. Misalnya, jika guru membunyikan peluit, maka ini tandanya waktu bekerja sudah selesai. Jika guru membunyikan kentongan misalnya, ini tandanya siswa harus membereskan meja, dan seterusnya. Mungkin sebagai catatan, saya menggunakan ini mulai dari ketika saya mengajar di kelas 1 sampai kelas 6 ini masih oke. Jadi ini doable banget. Baik, mari kita lanjutkan ke halaman 18. Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai guru jika terjadi situasi yang tidak terkendali? Contoh, bel jam istirahat berbunyi, kemudian siswa berhamburan keluar kelas dan kelas menjadi berantakan. Hindari hal ini dengan memberikan prosedur yang jelas. Latihkan prosedur dan aturan yang jelas kepada siswa. Misalnya, contoh aturan kelas, tertib. Kemudian kita akan membuat prosedur tertib jam istirahat. 1. Meja dan kursi dalam keadaan rapi. 2. Kelas dalam keadaan bersih. Nah, untuk bagian 2 ini guru dapat mengingatkan siswa 5 menit sebelum jam istirahat. 3. Berbaris dan antri dengan tertib untuk cuci tangan. 4. Makan di luar kelas dengan rapi. 5. Bermain setelah makan. 6. Cuci tangan setelah selesai makan. 7. Kembali ke kelas dengan tenang. Nah, berikutnya ini hanya catatan saya saja bahwa ketika menyusun prosedur ini saya bersama dengan anak-anak, kemudian saya membacakan aturannya setelah ditandatanganin ya. Lalu kita akan sama-sama berlatih dulu. Tadi kan peraturan pertama misalnya meja dan kursi dalam keadaan rapi.
Maka saya akan menunjukkan gambar ekspektasi bahwa kelas yang rapi maksudnya seperti ini ya nak. Ini gambarnya, ini fotonya. Mejanya dalam posisi seperti ini ya. Kursinya dalam posisi seperti ini. Buku atau material seperti pensil, penghapus ditaruh di mana. Nah setelah gambarnya kita bahas, kemudian kita latihan deh sama-sama. Oke, sekarang tunjukkan ke Miss Evi meja yang rapi itu seperti apa. Lalu mereka latihan, mereka tunjukin seperti yang ada di gambar. Nah itu kemudian dilatih berulang-ulang. Sebelum akhirnya nanti anak jadi terbiasa ketika mereka mau pergi bermain, kelas semuanya dalam keadaan rapi. Latihan menghadapi waktu transisi dan waktu interupsi. Sebagai catatan, waktu transisi contohnya jam istirahat, dan waktu interupsi contohnya waktu pergi ke toilet. Untuk menghindari keributan yang tidak perlu ketika bel istirahat berbunyi, atau ketika bel untuk pindah kelas berbunyi, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Contohnya adalah sebagai berikut. Di awal tahun ajaran, bentuk aturan-aturan atau prosedur-prosedur bersama-sama dengan siswa. Siswa harus terinform bahwa ketika bel berbunyi, mereka diharapkan untuk bisa berbaris dahulu, berdoa, cuci tangan, baru makan. Atau untuk siswa SMP dan SMA, sebelum mereka pindah ke kelas atau pindah ganti subjek berikutnya dan pindah ruangan, maka siswa diharapkan dapat merapikan meja, menyiapkan buku untuk pelajaran berikutnya, berbaris, lalu dengan tertib pindah kelas. Informasikan hal-hal tersebut kepada siswa, kemudian latihkan atau role play atau simulasi. Ini akan berakibat anak-anak dapat menjadi tertib. Mengapa? Karena anak sudah mengetahui ekspektasi atau harapan dari si guru mengenai apa yang harus dia lakukan ketika waktu transisi atau waktu interupsi terjadi. Baik, mari kita lanjut. Berikut ini adalah contoh-contoh prosedur waktu interupsi untuk dilakukan di level sekolah dasar. Contohnya, jam istirahat. Rapikan semua benda di meja, berdoa, berbaris, cuci tangan, pergi keluar untuk makan, dan bermain dengan tertib. Prosedur toilet. Minta izin pada guru, kenakan toilet pass. Toilet pass itu kayak kartu izin ya. Biasanya saya bikin ada talinya digantung, jadi kalau mau pergi ke toilet kayak ada pemberitahuan toilet pass. Minta izin pada guru, kenakan toilet pass, pergi ke toilet, kembali ke kelas dalam 3-5 menit. Berikut ini adalah contoh waktu interupsi dan prosedur-prosedur yang bisa dilakukan di level SMP atau SMA. Meja dan kelas dalam keadaan bersih dan rapi. Duduk tenang sampai bel istirahat berbunyi. Keluar dengan tertib. Prosedur datang terlambat. Lapor pada guru. Ikuti kegiatan belajar dengan tenang, lalu setelah kegiatan temui guru. Prosedur datang terlambat. 1. Ambil kartu telat. Isi tanggal, hari, dan jam kedatangan. 2. Berikan pada guru. 3. Ikuti kegiatan belajar dengan tenang. 4. Temui guru di akhir jam pelajaran. Membuat siswa engage atau terikat dengan aturan dan prosedur dengan cara membuat mereka jadi pemimpin atau leader saat waktu transisi dan interupsi berlangsung. Contoh, agar barisan tertib. Bisa secara bergantian, misalnya seminggu sekali, ada siswa yang ditunjuk menjadi line leader atau pemimpin barisan. Siswa ini akan bertugas untuk mengatur barisan agar tertib dan mengawal barisan agar tetap tenang dan tertib selama perjalanan dari kelas menuju ke tempat bermain, atau perjalanan dari kelas menuju ke tempat makan, atau perjalanan dari kelas menuju ke aula. Greeting leader atau pemimpin untuk memberi salam. Tugasnya, ketika ada pengunjung datang ke kelas, maka siswa ini dapat melakukan tugasnya memberi salam. Nah teman-teman, di layar monitor teman-teman bisa dilihat contoh tabel dari jadwal ya. Dari jadwal siswa-siswa yang bertugas menjadi pemimpin di minggu tertentu.
Kalau teman-teman lihat di tabelnya, misalnya hari Senin, pemimpin barisan Evi, pemimpin jam istirahat Jeremia Lakwani, atau pemimpin kebersihannya Jason Momoa. Selasa, pemimpin barisannya Jason Momoa, pemimpin jam istirahatnya Evi, pemimpin kebersihannya Jeremia, dan seterusnya. Baik teman-teman semua, saya akan mengakhiri bacaan saya di halaman 20 yang merupakan bagian akhir dari modul 3 yang berjudul Transition and Interruptions, yang merupakan bagian dari part 1 Rules and Procedures dari buku yang berjudul A Handbook for Classroom Management That Works yang ditulis oleh Robert J. Marzano dari halaman 18 sampai dengan halaman 20. Terima kasih atas kesediaan teman-teman semua untuk mendengarkan bacaan buku saya malam ini. Harapan saya, kita semua kini dapat mengetahui bahwa menumbuhkan disiplin dan resilient atau tahan banting itu dapat kita terapkan pada anak tanpa menggunakan kekerasan fisik maupun kekerasan verbal pada siswa kita. Memang prosesnya agak panjang, tapi insya Allah saya percaya bahwa ini akan bermanfaat jangka panjang bagi anak. Disiplin bisa tumbuh jika anak atau siswa kita mengetahui ekspektasi yang diharapkan. Nah, ini bisa dilakukan ketika guru mendiskusikan aturan-aturan bersama dengan siswa, lalu membahas kenapa aturan ini penting. Aturan pergi turun main misalnya, kenapa harus dibuat? Tentunya agar tidak terjadi kecelakaan atau agar kita tidak membuat kelas jadi berantakan dan membuang waktu belajar. Manfaatnya, ketika anak dewasa kelak, insya Allah anak-anak akan jadi pribadi yang taat aturan karena mereka tahu dalam hidup itu perlu keteraturan. Alih-alih menggunakan pemaksaan atau hukuman ya, kalau menurut Alfikon, kalau kita memaksakan sebuah aturan tanpa melibatkan anak, maka nantinya anak-anak itu akan hanya taat aturan karena mereka takut dihukum. Nantinya kalau dewasa, kebanyakan mereka hanya takut aturannya saja, tanpa mengetahui pentingnya kenapa aturan itu dilakukan. Misalnya, kita baru pakai helm kalau ada polisi misalnya. Atau kita baru mematuhi lampu merah kalau ada polisinya atau ada kamera. Kita nggak pengen anak-anak kita jadi seperti itu kan. Kita ingin anak-anak kita insya Allah tumbuh menjadi anak-anak yang taat aturan karena mereka merasa perlu untuk taat. Dalam bukunya yang berjudul Punish by Rewards, Alfikon pernah mengatakan bahwa menggunakan kekerasan atau hukuman itu dapat membuat anak jadi disiplin secara ekstrinsik karena faktor luar. Nah, ini tidak bertahan lama kalau menurut dia. Karena disiplin yang seperti ini timbul atau tumbuh karena faktor eksternal, yaitu rasa takut. Banyak riset membuktikan bahwa menumbuhkan disiplin dengan faktor eksternal menumbuhkan pseudo disiplin yang tidak bertahan lama, selain menimbulkan luka batin sendiri pada anak. Baik, teman-teman, terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sebelum saya tutup, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, monggo silahkan diklik tanda subscribe-nya. Klik juga tanda lonceng, like, comment, dan share. Sampai jumpa di bacaan buku berikutnya di lain kesempatan. Besar harapan saya bahwa apa yang teman-teman dengarkan malam hari ini dapat memberikan manfaat jangka panjang, baik untuk teman-teman sendiri maupun bagi siswa-siswa kita nantinya. Sampai jumpa. Saya Evi Sayono. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.